محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di jilid 3. Kita masih di bab yang kedua, ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau yang menguranginya. Di pasal 1 kita sudah sampaikan mengaku mengetahui ilmu gaib dengan membaca telapak tangan, cangkir atau lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Di bab yang kedua ini temanya adalah sihir, perdukunan, dan peramalan. Kita di halaman 35. Sihir, perdukunan, dan peramalan ini adalah perkara-perkara syaitaniyah. Ini adalah kerjaan syaitan dan ini diharamkan. Diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul. Nah, maka diharamkan oleh syariat. Perkara-perkara itu bisa mengurangi kesempurnaan akidah. Dan pada gilirannya nanti bisa mencopot ketauhidan yang ada pada diri kita. Ya, berawal daripada mengurangi kesempurnaan akidah, lambat laun bisa membatalkan akidah. Kenapa? Karena berbagai hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan melalui kemusyrikan. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik adalah membatalkan tauhid. Karena perdukunan bermuara kepada kesyirikan, maka tidak dapat tidak perdukunan, sihir, peramalan itu juga akan membatalkan tauhid. Sekarang kita lihat lebih jauh. Sihir. Ma huwa sihir? Apa itu sihir? Secara etimologi, sihir itu artinya sesuatu yang halus. Sesuatu hal yang tidak nampak. Maka kepolisian yang berwenang menegakkan hukum tidak bisa membuktikan kriminalitas yang dilakukan oleh tukang sihir. Karena saking halusnya tidak bisa dibuktikan. Jadi sihir
secara etimologi, secara bahasa artinya halus. Halus dan lembut. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi, yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, tidak terdengar oleh pendengaran manusia, tidak tercapai oleh indera yang ada. Nah, demikian saking halusnya, saking lembutnya. Ini makna sihir secara bahasa, secara etimologi, ya, secara lughawiyah. Sedangkan sihir secara terminologi atau pengertian istilah syar'i adalah azimah. Apa pula itu azimah? Ada footnote di bawah. Azimah itu adalah ruqyah. Ruqyah dan azimah adalah sesuatu yang hampir sama maksudnya. Ya, nanti kita akan lebih tahu di bawah nanti insyaallah. Azimah ruqyah, atau ada buhulan tali. Buhulan tali, tali yang dibuhul-buhul, biasanya benang 7 rupa, ya, lalu dibuhul-buhul. Nah, di situ mereka meniup, disitulah ditumpangkan sihir mereka. Ucapan, obat-obatan, dan asap. Nah, kaum tradisional masih suka pakai menyan. Nah, ini ada indikasi sihir. Ya, sihir juga menggunakan media asap melalui menyan itu. Sihir memiliki hakikat. Ya. Karena sihir itu ada eksistensinya, ada keberadaannya. Jadi mau tidak mau juga punya hakikat, ada hakikatnya. Maka kita bukan hanya dibolehkan mempercayai sihir, bahkan wajib hukumnya mempercayai sihir. Yang dimaksud adalah eksistensi daripada sihir, keberadaan sihir. Kenapa? Sihir itu Allah yang bicara dalam Al-Quran. Nabi yang bicara dalam hadisnya yang sahih. Kalau kita tidak percaya kepada sihir, berarti tidak percaya kepada Allah. Berarti tidak percaya kepada Nabi. Nah, jadi wajib hukumnya mempercayai keberadaan sihir. Lalu yang tidak boleh yang mana? Yang tidak boleh mempercayai kemampuan sihir. Itu yang tidak boleh. Mempercayai aktivitas sihir, itu yang tidak boleh. Tapi keberadaan sihir itu wajib kita meyakininya. Karena ini disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Di antaranya ada yang mempengaruhi jiwa dan ada pula yang mempengaruhi badan. Mempengaruhi jiwa. Tadinya kita nggak ada apa-apanya, jadi ada apa-apanya. Nah, yang jelas sekali. Kalau Al-Quran mengatakan, ya, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu mantra yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Nah, ini bukti mempengaruhi jiwa. Suami istri yang sudah diikat dengan sakinah, mawaddah, warahmah, lalu bubar. Sang istri tidak ada sebab, lalu benci saja melihat suaminya. Enggak ada angin, enggak ada badai, benci saja melihat suaminya. Lama-lama minta cerai, selesailah sudah. Atau sebaliknya, sang suami yang tadi sudah dinikahkan oleh penghulu,
diikat dengan sakinah, mawaddah, warahmah, sudah berkasih sayang. Tahu-tahu tiada hujan, tiada badai, benci saja melihat istrinya. Ini adalah pengaruh sihir. Ya, mempengaruhi jiwa. Jiwa yang tadinya cinta berubah menjadi benci. Jiwa yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Ini kerjaan tukang sihir. Dan juga mempengaruhi badan. Badan yang sehat berubah menjadi sakit karena sihir. Jadi betul itu, ada sakit kena sihir, benar. Ya. Nah, jadi di sini terbukti sihir itu mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi badan. Sehingga apa yang terjadi membuat orang sakit, ya, membuat orang sakit, bahkan bisa membunuh. Ya. Sakit itu bisa membunuh. Nah ini yang tidak bisa ditemukan oleh diagnosa dokter. Sudah berbagai macam dokter ahli mendiagnosa. Tidak, bapak sehat, ibu sehat, nggak ada penyakit. Ya nggak ketemu. Secanggih apapun alat tidak bisa ditemukan. Tapi ternyata jiwanya menderita oleh pengaruh sihir itu. Badannya sakit-sakitan karena pengaruh sihir itu. Malah sampai membunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan semua itu terjadi dengan takdir kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu semua karena takdir kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan syaitan. Dan sebagian besar daripadanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui syirik. Ya. Kata orang Jakarta, di Jakarta nggak ada makan yang gratis, Bung. Ya, semuanya bayar. Nah, begitupun syaitan. Syaitan tidak akan mungkin ucuk-ucuk mau membantu kita. Ucuk-ucuk mau menolong kita, siap mau kita perintah, enggak mungkin. Kalau tidak ada MOU. Kalau tidak ada nota kesepahaman. Apa MOU-nya? Kita disuruh mengundang datang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling top tier. Semakin Allah murka kepada kita, maka sihir kita akan semakin manjur. Yang paling membuat Allah murka itu ketika melecehkan kalamullah, melecehkan Al-Quran. Ya. Kalau kita buka tulisan Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin, aduh merinding kita, Pak. Beliau menulis buku, judulnya Membongkar Dunia Klinik dan Perdukunan Berkedok Karomah. Kedoknya karomah. Pakai baju koko, pakai peci putih, berkalung serban, di tangannya ada tasbih. Wah, Pak Yai ini karomah nih. Tapi sebenarnya adalah klinik perdukunan. Bagaimana caranya? Bermacam-macam. Ada yang Quran disobek-sobek, lalu bikin kopiah, dibawa Begitu menghinakan kalamullah, membuat Allah itu murka. Apalagi Al-Quran ditulis dengan darah haid. Bukan dengan tinta, dengan darah haid. Nah, semakin dilecehkan kalamullah, semakin manjur itu sihir. Itu MOU yang ditandatangani dengan syaitan. Barulah sihirnya manjur. Nah, kita ulang. Dan sebagian besar daripadanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui syirik. Mendurhakai Allah. Ya. Dan mendekatkan diri kepada roh-roh jahat dengan sesuatu yang disenanginya. Serta mendapatkan khidmah. Atau yang lebih kita kenal khodam. Ya. Yaitu pelayanan dengan menyekutukannya kepada Allah.
Yai. Ini bukan dukun hitam, ini dukun putih. Beliau punya khodam. Ya. Apa itu khodam? Jin muslim. Kan itu yang kita dengar. Indahnya kedengaran jin muslim. Pertanyaan sekarang, betulkah jin muslim yang mendampingi Pak Yai? Ya. Manusia muslim bisa dilihat KTP-nya. Datang ke kantor Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Desa. Di Cilebut ini Pak, berapa persen yang muslim? Berapa persen yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha? Lengkap catatannya di situ, karena ada KTP. Tapi jin tidak ada KTP-nya. Jin tidak pernah diadakan sensus. Di Cilebut ini berapa persen jin muslim, berapa persen jin Hindu, jin Buddha, nggak tahu kita. Sedangkan manusia muslim 5 waktu ke masjid pakai peci putih, OTT juga, digelandang juga oleh KPK. Lalu bagaimana dengan jin yang tidak ketahuan agamanya? Yang ngaku-ngaku jin muslim, bukan tidak mungkin jin kafir, ngaku-ngaku jin muslim karena tidak kelihatan. Inilah yang menipu Pak Yai kita. Nah, maka kita simpulkan tidak ada dukun yang putih, semua dukun itu hitam, yang ada bajunya putih. Nah, jadi di sini ditegaskan, ya, serta mendapatkan khidmah atau khodam pelayanan dengan mempersekutukan Allah, mempersekutukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pembawa syariat menyebutkan bersamaan dengan syirik, ya, bersamaan dengan syirik. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh syaikhan, 2 orang syekh, yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu, jauhi 7 hal yang membinasakanmu. Ya. Jauhi 7 hal yang membinasakanmu. Kalau Nabi sudah memberikan warning seperti ini, masih mendekat juga, ya salah sendiri. Ya. Seperti yang kita lihat di perapatan jalan, ada papan besar, apa katanya? Awas merokok membunuhmu. Ini pabrik rokok loh yang mengeluarin. Masih ngerokok juga, ya salah sendiri. Ya sudah dikeluarkan warning seperti itu. Bisa menyebabkan kanker, ya, impoten dan lain sebagainya. Begitu juga dengan syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan warning, awas 7 hal yang membinasakanmu. Qalu, ini yang membuat para sahabat penasaran. Para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah 7 hal yang membinasakan itu? Qal, Nabi menjawab, pertama, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Enggak ada untungnya ini. Syirik ini adalah membinasakan akidah, menghancurkan harapan kita mau masuk surga, enggak jadi gara-gara syirik. Apalagi? Ini dia. Yang kedua, wasihr. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh diri
membunuh jiwa, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir saja tidak boleh kecuali dalam masa perang. Ya, perhatikan baik-baik. Membunuh orang kafir saja tidak boleh kecuali dalam masa perang. Apalagi sudah terikat perjanjian damai. Man qatala mu'ahidan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, mereka tidak akan mencium aromanya surga. Fa inna rihaha, sedangkan aroma surga itu la yujadu, bisa tercium dalam perjalanan 40 tahun. Apalagi nyawa seorang muslim, lebih tidak boleh lagi. Maka Nabi masukkan kepada 7 hal yang membinasakan. Ini masalah sedikit enak saja celurit yang bicara. Masalah sedikit main keroyok, masalah sedikit main hantam, ya, ditimpuk dengan batu. Ya. Saya dikirimin video, ada supir truk ugal-ugalan, ya, nyerempet kanan, nyerempet kiri, diuber orang, ditangkap. Habis dibuli, ditimpuk dengan batu, berceceran darah. Ngeri melihatnya. Awal bersalah. Ya kalau bersalah serahkan kepada yang berwajib, jangan main hakim sendiri. Ya, sampai nyawa melayang di tangan kita, itu adalah dosa besar yang membinasakan. Ya. Apalagi wa aklur riba, makan riba, rentenir, bunga bank, ya, dan segala bentuk riba. Riba itu kata Nabi SAW, dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Nah, tentu kita sepakat zina itu dosa besar. Ternyata ada lagi yang lebih besar daripada zina, yaitu riba. Ini yang kita prihatin. Kalau dosa zina, ya kita sudah sepakat itu dosa besar. Tapi dosa riba masih banyak yang melehalkan. Ya, masih banyak yang melehalkan. Bangkel-bangkel, bangkeliling, itu riba. Ya, itu riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zukhfi, berpaling ketika masa perang. Ketika perang berkecamuk lalu mundur tanpa komando dari komandan, tanpa ada instruksi dari komandan, mundur secara pengecut. Itu juga termasuk dosa besar yang membawa kehancuran. Nah, yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik berzina. Wanita muslim baik-baik lalu tanpa bukti, tanpa saksi dituduh berzina. Itu juga dosa besar yang membawa kepada kehancuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran kita, satu di antara yang 7 itu adalah sihir. Ya. Jadi sihir termasuk dosa yang membawa kepada kehancuran. Kita lanjutkan.
Sihir masuk dalam syirik karena ada dua sisi. Ya. Masuknya sihir ke dalam kesyirikan dari dua sisi. Pertama, karena di dalamnya terdapat istikhdam. Istikhdam itu adalah meminta pelayanan dari syaitan, serta ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai, agar syaitan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Dan sihir itu sendiri adalah dari ajaran syaitan. Padahal Allah telah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mengharapkan pelayanan dari musuh. Pelayanan dari musuh. Mungkinkah mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita? Tentu tidak. Ini keteledoran pertama. Lalu di Al-Baqarah ayat 102, Allah telah menegaskan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi syaitan itulah yang kafir, dan syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini kalau ayat 102 Al-Baqarah ini panjang, lebih setengah halaman. Ya. Nah, di situ dikatakan syaitan itu memutarbalikkan fakta. Ya, kata syaitan itu yang mengajarkan sihir itu Sulaiman. Sulaiman itu yang kafir. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syaitana kafaru. Sulaiman itu bukan kafir, bahkan syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itu sebabnya sihir ini termasuk kepada kemusyrikan. Karena mengharapkan pelayanan daripada syaitan, sedangkan syaitan itu adalah musuh, dan kemudian syaitan itu memberikan syarat-syarat, ya, ketentuan-ketentuan yang menyuruh kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan berserikat dengan Allah dalam hal itu. Ini juga adalah kekufuran dan kesesatan. Mengetahui yang gaib. Ya. Sekali waktu ada warga kehilangan motor. Ya. Biasalah kehilangan itu ada di mana-mana. Lalu datang kepada paranormal, atau dalam bahasa Nabi arrafan. Oh, motormu ada di situ. Ya. Diambil jam sekian, diumpetin di situ. So tahu lu. Ya. Merasa mengetahui yang gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Rasul pun tidak tahu yang gaib kalau tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang ngaku-ngaku punya indera keenam, ngaku yang gaib. Ini yang sebab yang kedua, maka sihir itu masuk ke dalam kesyirikan. Jadi di sini dikatakan di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan berserikat dengan Allah dalam hal itu. Ini adalah kekufuran
dan kesesatan. Masih di Al-Baqarah ayat 102. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, maksudnya kitabullah, dengan sihir itu tidak ada untuknya keuntungan di akhirat. Artinya orang yang melibatkan dirinya kepada sihir atau menggunakan jasa tukang sihir, berarti dia telah menjual jatahnya di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan surga. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia pak haji, walaupun dia bu hajah, kalau dia telah melibatkan dirinya kepada sihir, termasuk menggunakan jasa tukang sihir, berarti dia telah melepaskan jatahnya di akhirat. Ini yang dikatakan oleh Allah, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitabullah dengan sihir itu tidak ada baginya keuntungan akhirat. Ya. Yang ada kerugian akhirat yaitu neraka jahanam. Itulah yang akan didapat oleh yang terlibat kepada sihir. Nah, maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa sihir adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan akidah, serta orang yang melakukannya wajib dibunuh. Ini kalau berlaku syariat Islam. Tukang sihir yang melakukan sihir wajib ditebas batang lehernya, dieksekusi mati. Ya. Tidak ada cerita. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keluarga Umar, keluarga yang tegas dalam mengamalkan perintah Nabi ini. Ketika pembantunya ada tukang sihir, ya langsung saja dieksekusi. Ya, langsung dibunuh. Demikian itulah sebagaimana para pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah membunuh para tukang sihir. Ironisnya pada saat ini banyak orang yang meremehkan masalah sihir dan para pelakunya. Malah sekarang tukang sihir sudah main di Senayan. Ya. Mau duduk di Senayan pakai dukun. Mau nyapres pakai dukun. Mau nyagup pakai dukun. Dukun sudah masuk ke berbagai lini kehidupan. Inilah akibat akidah rapuh, akibat daripada tauhid tidak duduk. Semuanya menggantungkan diri kepada sihir. Ini yang ironi. Bahkan mungkin ada yang menganggapnya sebagai salah satu jenis ilmu yang mereka bangga dengan ilmu itu. Mereka memberikan motivasi kepada para pelakunya, bahkan juga hadiah-hadiah, sehingga diadakanlah berbagai acara perayaan, pertemuan, perlombaan untuk para tukang sihir yang dihadiri ribuan penonton dan penggemar. Sebagaimana dulu terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir, mengadakan perlombaan bagaimana untuk memperdaya Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah suatu kebodohan dalam hal agama, serta menganggap remeh urusan akidah. Bahkan hal itu justru memberikan dukungan kepada orang-orang yang mempermainkan akidah. Ini sangat berbahaya sekali. Sekarang perdukunan dan peramalan. Ya. Tadi sihir secara umum. Ternyata sihir itu punya spesialisasi. Kayak dokter aja. Ada dokter ahli penyakit dalam. Ada dokter spesialis kulit. Ada dokter spesialis jantung. Ada dokter spesialis THT dan lain sebagainya.
Nah, tukang sihir juga seperti itu. Ada yang spesialis ngobatin orang, namanya dukun. Ada spesialis mencari barang hilang, namanya orang pintar. Ya. Paranormal. Di namanya saja udah nggak masuk. Ibu tahu paranormal itu artinya? Apa arti paranormal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, apa Pak? Nah, saya buat contoh sebelum dijawab. Ada bulat penuh, ya, itu namanya bola, ya, yang ditendang-tendang di lapangan hijau, itu namanya bola. Kenapa disebut bola? Karena bulatnya penuh. Ketika bulatnya setengah, nggak penuh, itu parabola namanya. Paham ya? Kalau bulat penuh, itu bola. Kalau bulat setengah, itu parabola. Nah, berangkat dari contoh. Nah, ini yang hadir ini, normalnya penuh semua kan? Normalnya penuh semua. Ketika normalnya setengah, itu paranormal. Paranormal itu sebenarnya setengah normal. Aneh kita yang normal nanya kepada orang setengah normal. Nah, kira-kira mana yang bodoh itu? Masya Allah. Ya, nah, kita lanjut. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Sihir itu punya spesialisasi. Ya, ngobatin orang, dukun. Cari barang hilang, para orang pintar, paranormal. Ya, itu. Nah, di sini disampaikan perdukunan dan peramalan. Kedua adalah pengakuan pengetahuan ilmu gaib dan perkara-perkara yang gaib, seperti mengabarkan apa yang bakal terjadi di muka bumi dan apa akibatnya, menunjukkan di mana tempat sesuatu yang hilang. Kesemuanya itu melalui permohonan bantuan syaitan yang mencuri dengar dari langit. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, tadinya syaitan itu gitu bertengger gitu dengan temannya, maka sampai ke langit, ya, lalu mencuri dengar berita dari langit. Tapi setelah Nabi kita diutus, itu tidak bisa lagi. Mereka diserang dengan meteor, ya, ditembak meteor, jatuh ke bawah. Untuk menjaga gengsinya, mereka membuat berita bohong. Maka Nabi mengatakan, kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Pendusta itu, tukang ramal itu, walaupun benar. Benarnya kebenaran, betulnya kebetulan. Dari 1000 yang benar cuma 1. 999 bohong semua. Nah, tapi manusia nggak kapok-kapok dibohongi. Percaya kepada satu yang benar ini. Ya, lupa kepada 9999999 yang bohong itu. Nah, itulah kenyataan pada perdukunan peramalan. Di dalam asy-syu'ara, ya, asy-syu'ara artinya penyair. Ya. Sekarang ada yang mengganti nama asy-syu'ara ini pemusik. Ya, ini penafsir baru ini. Kalau penafsir lama, asy-syu'ara itu artinya penyair. Tapi ada lagi sekarang muncul penafsir dari Indonesia yang mengatakan asy-syu'ara adalah pemusik. Di ayat 221, 223. Allah berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, nazzalu ala kulli affakin athim, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah akan aku beritakan kepadamu
Kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan, ya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jadi ternyata MOU dengan syaitan itu enggak benar. Ya. MOU dengan syaitan itu hanya menerima kebohongan. Tadi saya sampaikan, awalnya memang dia mencuri berita dari langit. Ya, sekali dapat, tapi lebih banyak gagalnya, ditembak oleh meteor. Tapi syaitan tidak mau mengaku kalah. Draw aja dia tidak mau, apalagi ngaku kalah. Maka dia mengarang jawaban-jawaban yang kesemua itu adalah jawaban bohong. Yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa para tukang sihir, dukun, dan peramal itu mempermainkan akidah umat Islam, di mana mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai tabib, sebagai dokter, sehingga mereka memerintahkan kepada orang yang sakit agar menyembelih kurban untuk selain Allah. Nah, ini terjadi di Bekasi. Terjadi di Bekasi, baju koko, baju putih, peci putih, ya. Lalu dibungkus dengan ritual zikir dengan syarat seekor kambing. Lalu penyakit ditransfer ke kambing. Nah, ini yang terjadi di Bekasi. Tapi sekarang udah gak laku kayaknya. Berapa tahun yang lalu. Ya, berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Misalnya agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu. Atau menuliskan untuk mereka tolasim. Tulisan mantra-mantra syirik. Dan memohon perlindungan syaitaniah dalam bentuk bungkusan yang dikalungkan di leher mereka atau diletakkan di laci atau rumah mereka. Demikian praktek-praktek yang berlangsung tentu atas petunjuk daripada syaitan yang bersangkutan. Sebagian lagi menampakkan diri sebagai pemberi berita tentang hal-hal yang gaib dan tempat-tempat barang yang hilang. Lalu orang-orang bodoh datang bertanya kepadanya tentang barang-barang yang hilang. Kemudian mereka memberitakan keberadaan barang tersebut atau mendatangkannya dengan bantuan pembantu-pembantunya dari syaitan. Sebagian mereka menampakkan diri sebagai wali yang berjubah. Tadi ada yang antara yang hilang itu berjubah, pakaian putih, ya. Macam-macam. Itu semuanya adalah gambar daripada syaitan yang menyerupa. Jadi menampakkan diri sebagai wali yang memiliki karomah dan hal-hal di luar kebiasaan manusia. Nah, ini yang dikatakan khawariqul addah. Seperti masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar, memukul dirinya dengan pedang kekebalan, punya ilmu kebal, tahan senjata tajam, atau dilindas mobil, tetapi tidak apa-apa, atau hal lain dari keanehan-keanehan yang hakikatnya adalah sihir dan perbuatan syaitan yang diperjalankan, ya, melalui tangan mereka untuk membuat fitnah di antara manusia. Ini banyak di negeri kita. Punya ilmu kebal, ya, anti senjata tajam. Ya, banyak dulu pasukan berani mati, ya, macam-macam. Kalau memang itu benar, Rasulullah lebih lagi, ya, dengan dalih amalan tertentu, dengan dalih sampai ke makom tertentu. Rasulullah paling banyak amalnya, Rasulullah paling tinggi makomnya. Tapi ternyata Rasulullah gores kena senjata tajam, luka kakinya. Nah, tentu dalam sirah nabawiyah kita sudah belajar bagaimana perang Uhud Rasulullah terjatuh, ya,
giginya patah, kakinya berdarah, berarti Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku punya ilmu kebal, berarti lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah itu suatu hal yang mustahil? Atau bisa jadi hanya perkara ilusi yang tidak ada hakikatnya, bahkan hanyalah tipuan halus dan licik yang mereka lakukan di depan penglihatan, seperti perbuatan para tukang sihir Fir'aun dengan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Ini penipuan penglihatan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Oh iya, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada perdebatan dengan para tukang sihir Batiniyah, Ahmadiyah, Ar-Rifa'iyah. Ya. Apa katanya? Syekh Batiniyah berkata dengan suara lantang, kami bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu. Ia mengaku memiliki kelebihan yang luar biasa, seperti tidak terbakar oleh api dan sejenisnya. Serta mereka mengaku bahwa hal tersebut hanya mereka yang memiliki. Karena itu pantas bagi orang lain untuk menyerahkan keadaannya kepada mereka, karena kekhususan tersebut. Maka Syekhul Islam menyeru dengan suara yang lantang campur marah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Aku tantang setiap orang Ahmadiyah dari penjuru timur hingga penjuru barat. Apapun yang mereka bisa lakukan berkaitan dengan api, maka sesungguhnya aku bisa melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Dan barang siapa yang terbakar, berarti dia kalah. Mungkin waktu itu saya berkata, dan semoga ia yang kalah, dilaknat oleh Allah. Tetapi tentu setelah tubuh kita dimandikan dengan cuka dan air panas. Lalu para amir atau penguasa bertanya kepadaku tentang hal itu. Maka aku katakan, sebab mereka memiliki tipu daya dalam bersentuhan dengan api, di mana bahannya mereka bikin dari lemak kata, ya, lemak katak, kulit kelapa, dan batu pelicin. Maka gemparlah manusia ketika itu. Lalu Syekh Batiniyah menampakkan kekuatannya dalam hal api, seraya berkata kepadaku, aku dan kamu mari bergulung-gulung di tanah setelah tubuh kita dipoles dengan belerang untuk dibakar. Maka aku tantang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku berdiri. Demikian aku ulang-ulang tantangan agar ia berdiri. Kemudian ia mengacungkan tangannya seraya menampakkan akan melepas bajunya. Maka aku katakan, tidak, sampai kamu mandi dengan air panas dan cuka. Tiba-tiba ia tampak ragu seperti kebiasaan mereka. Pengikut Batiniyah ketika itu seraya berkata, siapa yang mencintai amir, maka hendaknya ia membawakan kayu ke sini. Atau ia berkata, seikat kayu bakar. Maka aku sergah, ini hanya akan mengulur-ulur waktu dan mencerai-beraikan kerumunan orang. Sedang tujuan belum tercapai. Karena itu, ambilkan lentera yang telah dinyalakan. Kemudian mari kita masukkan jariku dan jarimu di dalamnya. Namun setelah dibasuh dengan air panas dan cuka, maka siapa yang jarinya terbakar,
mudah-mudahan ia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kukatakan berarti ia kalah. Setelah aku katakan demikian, tiba-tiba ia berubah dan menjadi hina. Ya. Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa para dajjal itu membohongi manusia dengan berbagai tipu daya yang halus lagi licik. Nah, jadi penipuan-penipuan tukang sihir ini setiap kurun waktu itu ada. Ya, dulu awalnya itu pada masa Nabi Sulaiman. Kemudian ada lagi pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu semuanya adalah menipu. Tidak benar. Puncaknya kapan nanti? Puncaknya adalah dilakukan oleh Dajjal. Dajjalun bisa menghidupkan orang mati. Bisa mematikan orang hidup. Nah, apalagi yang dibawakan itu adalah menyerupai orang tua kita sendiri. Suaranya persis suara ayah kita, suara ibu kita. Lalu menyuruh kita untuk menyembah Dajjal. Dajjal itu Allah, sembahlah olehmu. Persis suara ibu kita, persis suara ayah kita. Siapa yang tidak terpedaya? Itu kelicikan Dajjal. Nah, kalau sekarang saja kita sudah tertipu dengan tukang sihir, lalu bagaimana nanti dengan Dajjalun? Nah, ini lebih parah penipuannya. Baik, terakhir kan saya sampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, banyak perusahaan-perusahaan yang kolab, karyawan-karyawan dirumahkan, pekerja-pekerja PHK tidak bisa terelakkan. Ini yang menjadi momok, menjadi masalah dalam kehidupan. Tapi tahukah kita, 15 abad yang lalu Rasulullah telah mengumumkan PHK terhadap 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Nah, tentu PHK yang dimaksud bukan pemutusan hubungan kerja, tapi pemutusan hubungan keumatan. Rasul memutuskan hubungan dengan kita lantaran kita melakukan 3 pelanggaran. Ini yang tidak kunjung disadari oleh orang. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Imran bin Husain diriwayatkan oleh Al-Bazar. Hadis ini derajatnya jayyid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, bukan lagi termasuk golongan kami. Siapa? 1. Man tatayyara au tutayyara lah. Ini masih berhubungan dengan sihir syirik. Orang yang melakukan tatayyur atau orang yang menggunakan jasa tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur ini awalnya dari kebiasaan orang Arab. Ya. Kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka bertanya kepada burung. Burung yang ada di sangkar sedang enak-enak loncat sana, loncat sini dalam sangkarnya. Lalu digebrak meja. Pam! Burung tuh kaget. Terbang entah kemana. Nah, kalau terbangnya ke kanan, wah ini baik nih. Lanjutkan. Kalau terbangnya ke kiri, tidak baik nih. Hentikan. Nah, itu namanya tatayyur. Atau dalam bahasa kita yang lebih familiar, tahayyul. Saudara sepupunya khurafat. Nah, itu tidak boleh. Rasul memutuskan hubungan kerja. Hubungan keumatan. Adakah tatayyur pada masa sekarang? Banyak. Yang merasa keberuntungan dan kesialan ada di selain Allah.
itu tatayur namanya, tahayul namanya. Yang lebih jelas sekarang, keberuntungan, kesialan itu ditentukan oleh angka-angka. Kalau kita naik mall, kita naik apartemen, ya, lantai-lantai itu hitungnya nggak benar. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau kita tanya kepada anak kita di PAUD, ya, setelah lantai 3, lantai apa? Ndek, cahayu dan bagus, lantai 4. Ternyata kenyataan bukan. Lantai 3A. Setelah 3A, baru lantai 5. Lantai 4 nggak ada. Karena 4 angka sial. Nah, ini adalah tahayul atau tatayur. Angka apa lagi? Angka 13. Ya, naik pesawat nggak mau duduk di kursi 13. Nginap di hotel nggak mau di kamar 13, takut sial. Ini tatayur, tahayul. Ya, nah ini nggak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, autakahana autukuhinalah. Atau dukun atau yang menggunakan jasa tukang dukun. Menggunakan jasa dukun. Nah itu tadi berobat ke dukun. Ini dukun putih ini. Ya, ini adalah dijebakan. Enggak ada dukun putih, semua dukun itu hitam. Yang ketiga, au sahara au suhiralah. Atau tukang sihir atau yang menggunakan jasa tukang sihir. Ya, 3 ini terancam PHK dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemutusan hubungan keumatan. Rasulullah memutuskan bukan lagi golongan kami, kita tidak diakui sebagai umatnya. Ya, walaupun kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun kita salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, nggak ada gunanya. Ujung ayat, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian dahsyatnya tentang sihir, ya, termasuk juga di dalamnya perdukunan atau peramalan. Ya, tidak satu pun yang baik di dalamnya, semuanya buruk, semuanya adalah merusak. Ya. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah bulan depan kita masuk kepada mempersembahkan kurban, nazar atau hadiah untuk tempat yang diziarahi. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak. Bagaimana solusinya kalau kita kena sihir, sedangkan medis nggak ketemu dari penyakitnya. Apakah boleh kita itu gini kalau ke orang-orang pintar lagi? Iya. Ya, berawal dari keputusasaan. Ya, kita dapat penyakit, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Setelah didiagnosa, dokter tidak menemukan penyakit. Nah itu tadi, karena halusnya, saking halusnya tidak ditemukan oleh dokter dalam diagnosa. Saking lembutnya. Kita tidak puas kepada satu dokter, pergi ke dokter yang lain. Tidak puas satu rumah sakit, pergi ke rumah sakit yang lain. Namun hasilnya sama. Nah, lalu agen-agennya mulai melobi. Tenang aja Pak Darman. Ini ada ini alternatif Pak Yai. Itu agennya itu. Ya. Ingat,
tidak akan ada jeruk makan jeruk. Perlu dicatat. Ya, tidak akan ada jeruk makan jeruk. Jadi kita sakit, katakanlah sakit karena sihir, jangan diundang pula dukun untuk mengobati. Cuman duit yang akan habis. Enggak bakal sembuh. Lalu solusinya apa? Solusinya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami telah turunkan Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat. Maka iqra, bacalah Al-Quran. Ya, beruntunglah orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah orang itu tipis kemungkinan kena sihir. Tapi orang yang malas baca Quran, itu yang kemungkinan besar terkena sihir. Karena tidak ada yang ditakuti syaitan kecuali Al-Quran. Syaitan akan lari tunggang langgang ketika mendengarkan Al-Quran. Dia merasa panas, dia merasa terbakar kalau sudah mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, jadi solusinya Al-Quran. Ya tentu tidak segampang itu. Udah baca Al-Quran dah selesai, enggak begitu. Melihat seberat apa penyakit. Kalau penyakitnya ringan, ya mungkin beberapa kali baca Quran selesai insya Allah. Tapi kalau penyakitnya berat, enggak selesai dengan 2-3 kali baca Quran, harus rutin. Ya, harus rutin membaca Al-Quran. Ya, dan juga zikir-zikir. Ya, bila kebun sudah dimasuki oleh kambing, ya, maka besok dia akan masuk lagi. Besok dia akan masuk lagi. Maka sebelum kambing masuk kebun kita, kebunnya itu dipagar, ya, pagar yang rapi. Nah, itulah ibarat tubuh kita ini kebun, ya. Kambing yang akan masuk itu adalah syaitan. Supaya kebun kita tidak dimasuki kambing, badan kita tidak masuki syaitan, harus ada pagar badan. Apa pagar badan? Jimat, bukan. Ya, kalau dulu pagar badan itu jimat. Pagar badan itu adalah zikir. Ya, kan zikir kita sudah sampaikan. Di samping zikir setelah sholat ada zikir pagi dan petang. Orang yang zikir pagi dan petang berarti dia telah memagari badannya. Insya Allah tidak akan masukkan syaitan. Nah, kalau sudah dimasuki syaitan, kerjanya berlipat. Pertama, ngusir syaitan, ya dengan Al-Quran. Nah, itulah ruqyah. Nah, sudah itu menyisip, merapikan pagar tadi dengan zikir-zikir itu. Jadi 2 kali kerja kalau sudah kemasukan syaitan. Mumpung belum kemasukan syaitan, ya, kerjanya belum berat, maka rutinkanlah berzikir. Jadi itu intinya itu Pak, ya, tilawatil Quran, rutinkan membaca Al-Quran. Beruntunglah orang yang bisa membaca Quran. Nah, kalau tidak bisa membaca Quran, ya Ustaz Abdul Fattah masih sering ke sini, silahkan gunakan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ya, silakan. Ini berawal dari tukang yang tidak belajar akidah. Berawal dari tukang tidak belajar tauhid. Dia termakan, ya, syubhat-syubhat, ya, berita-berita bohong dari
leluhur. Ya, memang demikian. Itu permintaan dari syaitan, ya, supaya tiangnya itu disiram dengan darah ayam. Ya, darah itu makanan syaitan. Ya, permintaan syaitan begitu untuk menjaga tukang supaya tidak jatuh. Nah, lalu bagaimana solusi bagi kita? Kalau memang tukang itu kekeh, minta syarat seperti itu, ya ganti tukang. Banyak tukang yang tidak pakai itu. Ya, Pak Tendi, dulu renovasi rumah ada pakai darah ayam enggak? Ayamnya kan, darahnya kan enggak. Itu tidak semua tukang begitu, Pak. Pak Zul juga begitu ya, tukangnya sama, enggak pakai darah ayam kan? Nah, jadi tidak semua tukang. Tukang yang sudah belajar tauhid, tukang yang sudah benar akidahnya, dia tidak akan membutuhkan darah ayam, dia butuh daging ayam. Butuh daging ayam bukan darah ayam gitu. Nah, jadi demikian Pak, ya cari tukang yang lain, itu solusinya. Ada lagi? Ya, kalau tidak kita tutup. Zaman Nabi itu dulu memang ada yang sihir. Kan dibenarkan sihir itu ada kan gitu. Kita wajib percaya sihir ada. Tapi kita tidak boleh meyakini sihir itu kekuasaan. Punya kekuatan. Ya. Sekarang antara sihir dengan itu kan sedikit beda. Membenarkan saja kita sihir itu tidak boleh. Memang ada. Tapi membenarkan kekuatannya itu yang tidak boleh. Ya. Nah, untuk sekarang di media sosial dan lain-lain itu kepada sihir yang benar ya. Tentu kita tidak bisa memberantas demikian. Maaf, termasuk alim ulama juga punya sihir. Ada bahasa-bahasa yang disampaikannya untuk mengerti harus punya ini, harus cancel ini katanya. Bagaimana kita untuk selanjutnya mengikat anak dan keluarga kita dari yang Ya. Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, memang sihir itu telah masuk ke berbagai lini kehidupan. Tidak terkecuali ke pesantren, ya, ke ulama, kiai-kiai gitu. Nah, tapi itu tadi kepada yang mereka tidak mendalami akidah, tidak belajar tauhid yang benar. Nah, maka itu saya katakan, ya, ada dukun putih, ya, membungkus sihirnya dengan ritual-ritual keagamaan, dengan zikir. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kita? Itu gunanya kita punya filter, ya. Tidak semua ustadz yang kita dengarkan, tidak semua ulama yang kita ikuti, tidak semua kitab yang kita baca. Nah, kita mulai mensortir, kita mulai memilih, ya, yang masih sesuai dengan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Nah, itulah yang kita pakai. Ketika sudah menyimpang, ya kita tidak pakai gitu. Itu solusinya. Nah, malah berita yang sangat menyakitkan, berita terakhir dari Tangerang, ternyata pesantren juga terkena LGBT. Nah, ini menyakitkan sekali. Ya. Nah, tentu tidak semua pesantren seperti itu. Maka kita harus selektif untuk menyerahkan anak didik kita ke pesantren mana. Demikian. Iya, betul. Betul. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.